Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hasra SPD MPD sebagai fasilitator kelas 1100. Yang saya hormati Bapak Naspar Irwandi SPD MPD selaku praktik pengajar saya. Yang saya banggakan rekan sejawat saya Ibu Maulinda selaku koci atau yang akan saya wawancara dan observasi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Maulinda, dan pada kegiatan ini pula saya akan melakukan kegiatan perdana supervisi akademik yaitu tahap pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, berikut sesi wawancara bersama Ibu Maulinda pada tahap pra-observasi. Bagaimana Ibu? Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kira-kira Ibu Maulinda ya, pada diskusi pra-observasi ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan bahwa setelah pra-observasi ini saya mengharapkan Ibu memberikan saran dan tanggapan terhadap proses pembelajaran yang saya hadapi, kemudian memberikan saran terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi selama proses pembelajaran di kelas. Oh iya. Oke. Terus ya untuk tahap ini ya, tahap observasinya nanti kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan? Pada observasi kali ini nanti saya akan mengajarkan tentang materi aksara lontar dan penggunaan tanda bunyi. Aksara lontar ini dan tanda bunyi. Oke. Dari materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu saya mengharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan mengenal huruf-huruf lontara dan penggunaan tanda bacanya. Oke, huruf lontara dan tanda baca. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu tadi paparkan, kira-kira apa saja persiapan yang telah Ibu lakukan untuk observasi besok? Pada observasi besok saya sudah menyiapkan PowerPoint atau materi tentang aksara lontara tersebut sebagai pengantar kepada siswa. Kemudian saya menyiapkan kartu aksara yang di dalamnya itu ada tulisan lontaranya. Kemudian yang ketiga itu LKPD atau lembar kerja siswa. Oke. Dari yang Ibu paparkan tadi sangat menarik ya. Saya sangat penasaran Ibu ya. Mudah-mudahan besok pada saat observasinya ya saya bisa saya sangat menantikan hal itu ya. Bagaimana caranya Ibu mengajarkan aksara lontar ke anak-anak. Oke. Terus kira-kira ini Ibu selama proses pembelajaran ya, yang telah Ibu jalani sejauh ini, apa ada kesulitan yang Ibu hadapi? Kesulitannya sih sebenarnya banyak, tapi yang lebih menonjol itu sebenarnya penggunaan bahasa daerah siswa tersendiri yang berbeda. Karena di sini kan daerahnya ada yang menggunakan bahasa daerah Bugis, kemudian ada yang menggunakan bahasa daerah Makassar. Jadi harus saya combine keduanya agar dua-duanya bisa mengerti tentang aksara lontara tersebut. Ya. Tapi menariknya karena ada dua bahasa. Ada dua bahasa. Bisa langsung anak-anak bisa paham langsung bahasa Bugis, bisa dengan bahasa Makassarnya tersendiri. Oke. Menarik sekali Bu ya. Kemudian terkait pembelajaran yang Ibu lakukan ya, kira-kira modelnya atau metodenya atau strategi apa yang akan Ibu lakukan? Pada observasi kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran example dan non-example. Jadi saya menunjukkan gambar atau kartu aksara kepada siswa. Kemudian saya menggunakan metode cooperative learning, jadi membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dan strateginya saya itu menggunakan CTL atau contextual learning dan teaching learning. Oke, menarik. Jadi example non-example. Kemudian ada CTL-nya, kemudian cooperative learning. Oke, luar biasa, menarik sekali. Ya, kemudian selanjutnya kira-kira ya panduan seperti apa yang akan Ibu berikan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi nanti? Pertama-tama saya akan mengarahkan siswa untuk memperhatikan PowerPoint atau presentasi materi yang saya
jelaskan. Jadi ini sebagai pengantar saja kepada siswa untuk masuk ke aksara lontara tersebut. Kemudian saya akan memperlihatkan beberapa gambar aksara lontara. Kemudian saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan membagikan LKPD beserta dengan kartu aksara tersebut. Jadi kartu aksaranya nanti yang ditempelkan di LKPD-nya tersebut. Jadi siswa mencari huruf kemudian ditempelkan di LKPD tersebut. Oh iya, oke. Luar biasa, menarik sekali. Ya. Oke Ibu, kira-kira ya, ini kan perencanaan Ibu yang Ibu lakukan. Ada tidak kekurangan yang masih Ibu rasakan? Sebenarnya kekurangannya lebih kepada pengumpulan materinya, Bu, karena berhubung di sini kan sumber atau referensinya itu masih kurang untuk bahasa daerah. Jadi saya harus meraba-raba di internet kembali mencari-cari untuk materi tambahannya. Oh iya. Karena sumber materi kita kan di sini masih kurang. Iya, betul. Referensi materinya, referensi bukunya masih kurang untuk bahasa daerah. Iya. Terus kan dia produksi lokal. Iya, produksi lokal, jadi masih terbatas kemampuannya. Oke. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan tentang kekurangannya. Ya, artinya mudah-mudahan ke depan kekurangan ini bisa kita carikan jalan keluarnya bersama. Ya. Oke. Terus kira-kira kompetensi apa yang Ibu inginkan dari supervisi akademik ini? Saya sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya sebagai guru agar saya bisa lebih maksimal menyampaikan materi kepada siswa. Saya juga bisa mampu menguasai kelas dengan lebih baik lagi agar materi yang saya sampaikan itu bisa sampai kepada siswa dengan tepat dan benar. Oke. Terus dalam mencapai kompetensi tersebut ya yang Ibu paparkan tadi, kira-kira strateginya Ibu Molinda itu bagaimana? Saya itu kemudian mencari beberapa referensi dari daerah lain, misalnya dari daerah Parepare. Saya tanya referensinya dari mana saja. Kemudian saya juga mengikuti bahwa mereka mendapatkan referensi dari Balai Bahasa, kemudian Dinas Kebudayaan. Saya pun mengikuti cara tersebut dengan menanyakan tentang materi tambahan, karena seperti yang saya paparkan tadi, kurangnya referensi di sini, jadi saya harus mencari referensi tambahan agar siswa juga lebih bisa mengenal lebih dalam tentang aksara tersebut. Oke, luar biasa ya. Saya mengapresiasi Ibu ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita Ibu ya. Oke. Kalau begitu saya meminta kesediaannya Ibu mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelasnya Ibu ya. Baik, insyaallah. Karena yang kita lakukan sekarang kan masih pra-observasi. Jadi insya Allah besok saya akan masuk di kelasnya Ibu Molinda untuk mengobservasi. Bisa ya Ibu? Oke. Untuk prosesnya biasa saja ya. Artinya kita mengajar seperti biasa, santai saja. Anggap saya juga sebagai murid atau anggap saya bukan bagian dari temannya Ibu ya. Kita seperti biasa ya mengajar. Jangan terlalu tegang ya. Oke. Terima kasih Bu Molinda. Sama-sama Bu. Demikianlah proses pembelajaran coaching pada pra-observasi ini untuk supervisi akademik. Insya Allah besok akan dilanjutkan proses observasi di dalam kelas. Setelah proses observasi Ibu Molinda akan dilanjutkan proses wawancara pasca observasi ya. Terima kasih sekali lagi Bu Molinda ya atas waktunya ya. Semoga kita selalu sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Oke, Ibu cek semangatnya. Mas Suma ngomong Iye, semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi
Husnul Khotimah. Hadir Bu. Ainul Fitri. Hadir Bu. Cek lagi, masih semuanya? Masih. Mas semuanya Moki? Iya semangat. Oke, baik. Sekarang Ibu mau cek siapa di sini yang sehari-harinya pakai bahasa Bugis. Di keluarganya pakai bahasa Bugis, pokoknya orang tuanya pakai bahasa Bugis. Acungkan tangan. Satu orang. Yang bahasa Makassar? Diajukan tangannya saja. Yang pakai bahasa Bugis siapa? Yang pakai bahasa Makassar siapa? Wahyuni pakai bahasa Makassar di rumah? Aulia pakai bahasa apa? Bugis. Pakai bahasa Bugis. Ya. Sekarang Ibu mau tunjukkan satu gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini? Ini apa dengar? Bagus. Aksara? Pernah dengar tentang aksara lontara? Tahu ini apa? Ini huruf apa? Mantap, bagus. Sama atau beda? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Ya, Masya Allah, mantap. Semuanya tahu tentang semuanya punya pengetahuan dasar tentang aksara. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini apa? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimak materi aksara lontara dengan penggunaan tanda bacanya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tanda bacanya baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis bentuk-bentuk aksara lontara dengan benar. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran sebentar, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi Ibu akan bagi kalian dalam 5 kelompok. Terus Ibu bagikan lembar kerja. Nah, setiap kelompok akan bekerja di kertas lembar kerja tersebut. Kemudian setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada kelompok yang lain. Mengerti? Sudah paham? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang aksara lontara. Aksara lontara adalah sistem tulisan yang digunakan oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Jadi aksara lontara ini pada zaman nenek moyang kita itu, oleh leluhur kita itu masih menggunakan huruf lontara untuk menulis, belum menggunakan aksara Latin. Aksara Latin kan yang A, B, C, D. Jadi zaman dulu itu leluhur kita atau nenek moyang kita itu tahunya hanya aksara lontara. Kalau ini inasuranya, aksara induknya mulai dari K. Silahkan dibaca nak. K. Kemudian tanda bacanya di mana? Tanda centangnya berada di atas. Coba Ainul baca coba Ainul. Ini K. ya. I. U. G. G. Ko. Kemudian tanda baca tanda bacanya berada di mana? Ini tanda bacanya centang atau titik? Bacanya ini ini baca. Kalau begitu Ibu kasih kesempatan bersama anak-anakku sekalian untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Putri.
Lontara Makassar. Coba, tadi berapa kalau Lontara Makassar hurufnya? 19. Kalau Bugis? 23. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Karena Putri sudah berani mengutarakan pendapatnya, menanyakan hal yang tidak dimengertinya. Jadi dalam bahasa Makassar tidak dipakai ya, Putri? Sudah mengerti? Nah, sekarang kita akan membagi beberapa kelompok. Sampai 5 saja. Kemudian diulang lagi, nah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang yang sama nomornya 1 berkumpul di sebelah sini. Yang sama nomornya 2 berkumpul di sana. Silakan diatur mejanya, nak. Berdiri tanpa mengeluarkan suara yang lebih, nak. Yang 3 di tengah. Yang sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, dengarkan instruksi Ibu. Jadi tugasnya seperti ini sebenarnya. Tugasnya seperti ini sebentar. Ini namanya lembar kerja. Jadi tugas anak-anakku sekalian sebentar mencari huruf lontara dari benda yang ada di gambar ini. Jadi misalnya ini, Ibu kasih satu-satu. Apa gambar pertama ini? Baju. Jadi kalian cari sebentar, Ibu siapkan kartu aksara. Namanya ini kartu aksara atau kartu huruf. Semua aksara lontara sudah Ibu buat seperti ini. Jadi tugasnya kalian itu tinggal mencari. Misalnya waju, jadi cari huruf wa. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jok kanan atas. Jangan mencari, nah. Kalau ada yang menempel, ada yang mencari hurufnya, ada yang menempel di lembar kerja. Semuanya sudah selesai. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kalian, ayo kita ice breaking dulu supaya merefreshing atau menyegarkan pikirannya setelah berpikir mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, berdiri semua. Nah, dengarkan instruksi Ibu untuk ice breakingnya. Sebentar Ibu akan menyebutkan. Jadi ice breakingnya tetap berhubungan dengan aksara lontara. Ketika Ibu menyebutkan huruf,
silakan nak. Aulia silakan. Diperkenalkan dulu terlebih dahulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Nomor 1, waju. Nomor 2, bobot. Waju. Jadi yang dipresentasikan untuk kelompok 3 itu cuma 3 nomor, 1, 2, dan 3. Kemudian kelompok selanjutnya yang ibu sebut itu juga 3. Kemudian setelahnya itu baru 2, 2, dan 2. Cuma kelompok yang pertama dan kedua tampil 3 nomor yang dipresentasikan. Coba yang pertama apa? Waju. Bagaimana tanggapannya? Jadi yang pertama apa artinya waju? Perhatikan tanda bacanya, di atas atau di bawah? Tanda titik atau tanda centang? Titik. Jadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua Yang kedua, bobot. bobo. Bagaimana anak-anak? Atau ada yang lain? Sama. Sama. Siapa tahu ada yang lain? Jadi lihat bo. Di mana tanda bacanya? Sebenarnya atau setelah? Tanda titik atau centang? Centang. Bo. Kemudian ada yang lain? Sama. Jadi yang gambar ketujuh itu adalah kadera. Kadera. Kemudian gambar 11. Sendal. Ya, sendalo. Sudah benar atau salah? Sendalo. Benar? Ada yang lain jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, itu tadi hasil yang didapatkan selama berdiskusi kelompok. Jadi, kalian sudah paham? Sudah paham dengan penggunaan tanda baca huruf Nusantara? Bagaimana hasilnya? Benar semua? Tepuk tangan untuk kita semua. Lebih meriah. Lebih meriah. Oke, supaya lebih meriah kita tepuk motivasi. Tepuk motivasi. Saya cerdas, saya sehat, saya sukses. Amin. Berarti masih semangat ya? Masih siap belajar? Masih bisa belajar? Mantap. Nah, sekarang Ibu mau minta tanggapan anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran tadi. Ibu mau meminta tanggapannya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pengetahuan baru yang anak-anakku dapat setelah kita mendengar materi tentang aksara lontara? Oke, siapa yang mau memberi tanggapan? Oke, silakan Isra dulu. Setelah mendengar penjelasan Ibu Guru tentang aksara lontara, saya menjadi paham dan tahu bahwa kita suku Bugis Makassar memiliki aksara sendiri, yaitu terdiri atas 25 surat dan 5 surat. Iya, tepuk tangan untuk Isra dulu. Dan yang lain bagaimana? Ada yang ingin memberi tanggapan? Iya. Olia. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan karena saya belajar banyak hal baru dari guru tentang aksara lontara. Saya juga merasa senang karena ibu guru mengajarkan sambil bermain sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan.
Oke, menurut Aulia sangat menyenangkan karena pembelajarannya apa? Pembelajarannya aksara lontar dan seru. Nah, tepuk tangan untuk Aulia dan Aktiva. Selanjutnya, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Hasinur. Hasinur. Aksara lontara bahasa memiliki 5 aksara berupa titik di atas huruf untuk bunyi I, titik di bawah menunjukkan bunyi U, tanda dekat posisi depan untuk bunyi E, dan posisi belakang untuk bunyi O, serta tanda posisi atas untuk bunyi E. Nah, menurut Aksinur, yang dapat dia simpulkan selama pembelajaran hari ini, dia mendapat bahwa aksara lontara itu memiliki 5 tanda bunyi, yaitu bunyi I, bunyi U, bunyi E, bunyi O, dan bunyi E. Ya, tepuk tangan untuk Aksinur. Siapa lagi yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Ya, Arif. Menurut Arif apa? Nama aksara lontara ini diambil dari kata lontar, sebab saat itu media yang digunakan untuk menulis adalah tidak lengkap. Nah, menurut Arif, aksara lontara dinamakan sebagai lontara karena pada saat atau pada zaman dahulu nenek moyang kita itu pakai media penulisannya itu daun lontar, makanya disebut aksara lontara. Karena dulu itu belum ada kertas seperti sekarang, jadi media menulisnya itu ya daun atau kayu, bahkan biasa di batu. Jadi itu ya sebabnya kenapa namanya aksara lontara, karena ditulis di daun lontar. Oke, satu lagi, siapa yang bisa dapat atau yang bisa membantu menyimpulkan? Satu lagi. Ya, Aktiva. Ternyata aksara lontara terdiri dari 23 huruf untuk lontara Bugis dan 19 huruf untuk lontara Makassar. Oke, menurut Aktiva, aksara Bugis itu memiliki 23 huruf lontara dan 5 huruf tanda bunyi atau anak sura. Tepuk tangan untuk Aktiva. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah anak-anak sekali ini sudah paham betul atau belum dengan materi kita hari ini, Ibu akan mengadakan tes. Jadi Ibu akan bagikan kertas, kemudian di kertas itu ditulis namanya. Jadi nanti Ibu akan menyebutkan misalnya kata, kemudian ditulis lontara, kalian tulis lontaranya di kertas tersebut. Misalnya saya menyebut kata atau huruf, langsung saja ditulis di kertas tersebut apa huruf lontaranya. Jadi hanya untuk mengetes, sebentar langsung dikumpul saja, tidak dipublikasikan ke teman-teman kalian. Itu hanya catatan untuk Ibu apa kalian sudah paham atau belum. Nah, tulis nama sama kelasnya ya. Dibagi nanti bagi teman-teman. Jadi ditulis nama dan kelasnya. Nomor 1, Haji. Haji. Nomor 2, Mendre. Mendre. Nomor 3, Api. Api. Nomor 4, Eso. Eso. Nomor 5, Jaka.
Oke, ketua kelompok silakan dikumpulkan lembar jawaban temannya, dikumpul di meja ya, meja dulu. Ya. Bagaimana kelompok 1? Sekalian dengan lembar jawabannya tadi, lembar kerjanya dikumpulkan. Semua lembar kerja tadi dikumpulkan. Ya, semua lembar kerja dikumpulkan. Oke. Sudah selesai semua? Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasinya serta keaktifan anak-anakku sekalian hari ini. Semoga dari materi hari ini anak-anak bisa lebih mencintai dan memahami bahwa aksara yang kita miliki, aksara yang menjadi ciri khas daerah kita yaitu aksara lengkap. Semoga pesan dari lagu ini bisa anak-anakku bawa sampai kapanpun dan dimanapun, sehingga anak-anakku sekali ini bisa jadi pribadi yang terus baik, bijaksana dan berkarakter. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menyegarkan pikiran kita, ayo kita bernyanyi dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ayo kita menyanyi bersama dulu. Boleh, ayo hapus dulu lah. Sana kertasnya hapus dulu. Oke, ayo kita bernyanyi bersama dulu. Baik, ketua kelas, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita memasuki tahap pasca observasi, di mana sebelumnya ya kita sudah melalui pra observasi ya beberapa minggu yang lalu. Setelah pra kita melakukan observasi, ya Bu Molinda, saya mengamati Ibu dalam kelas melakukan proses pembelajaran. Ya
alhamdulillah, dan hari ini kita masuk ke dalam tahap pasca observasi. Baik, untuk sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rahmiat Isa, calon guru penggerak angkatan 11. Ya, di samping saya teman sejawat saya Ibu Maulinda SPD, dan praktik pengajar saya Bapak Naspar Irwandi SPD MPD. Bagaimana Bu? Sudah siap? Kita mulai. Kemarin kan sudah kita melakukan pra-observasi dengan proses observasi kelas, ya. Oke. Kira-kira setelah proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas, hal apa yang menurut Ibu sudah baik? Baik Bu, menurut saya setelah saya menerapkan proses atau metode pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengamati bahwa hal yang sudah baik di kelas itu yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya dalam kegiatan berdiskusi. Kemudian yang kedua itu kemampuan siswa dalam memahami materi yang saya ajarkan atau berikan. Jadi alhamdulillah mengalami peningkatan dan sudah baik sekali. Oh, alhamdulillah. Jadi ada peningkatannya, oke, terutama dalam hal diskusi. Artinya siswa sudah berani mengeluarkan pendapatnya. Kemudian selanjutnya, kira-kira dari kegiatan ini, ya, hal apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Setelah saya amati selama proses pembelajaran ini, mungkin masih ada beberapa yang harus saya perbaiki, khususnya itu pada pendampingan siswa secara intensif, karena saya melihat masih ada, meskipun yang lainnya sudah sebagian besar aktif, tapi masih ada siswa yang ya sekitar 1-2 orang lah yang masih pasif dan belum mau atau enggan menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan berdiskusi kelompoknya. Jadi mungkin saya harus lebih meningkatkan pendampingan saya secara individu kepada siswa tersebut, lebih kepada seperti itu. Oke. Jadi sudah ada solusi ya terhadap siswa yang beberapa siswa yang masih belum siswa yang masih pasif. Oke. Dari pantauan Ibu ya selama proses pembelajaran mengenai materi ini ya, yang Ibu ajarkan itu seberapa paham terhadap materi tersebut? Alhamdulillah Ibu, dari tes evaluasi akhir setelah pembelajaran yang saya berikan itu sebagian besar siswa sudah mampu mengenal, kan saya ajarkan ini mengenal berfrontal dan mampu menulisnya. Nah alhamdulillah berdasarkan hasil tesnya itu sebagian besar sudah mampu mengenal dan menulis dengan baik huruf frontal. Oh iya, alhamdulillah. Berarti kemajuannya ada, ya, peningkatannya ada. Oke. Ini kita akan merefleksi dulu, ya. Setelah proses pembelajaran, Ibu kan merefleksi. Ibu melihat refleksi murid-murid Ibu, ya. Kira-kira tindak lanjut apa yang Ibu lakukan? Dari yang refleksi yang saya dengar dari siswa, mereka senang dan seru, maksudnya senang selama mengikuti pembelajaran. Jadi bentuk tindak lanjutnya itu mungkin saya akan mencari lagi metode-metode yang lebih variatif untuk siswa, sehingga siswa lebih seru dan nyaman, lebih semangat mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin metodenya lagi yang saya lebih cari lagi yang lebih variatif, media yang saya gunakan mungkin lebih variatif lagi, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Setelah kemarin kan kita melakukan wawancara pro-observasi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan observasi kelas. Apakah ada hal baru yang Ibu dapatkan dalam proses supervisi akademik ini? Hal barunya itu lebih kepada penerapan pembelajaran diferensiasinya. Jika sebelumnya itu mungkin saya menerapkan pembelajaran diferensiasi tapi mungkin belum maksimal. Alhamdulillah setelah observasi ini saya terapkan lebih maksimal, misalnya penggunaan media yang lebih banyak, lebih bervariatif, sehingga siswa juga lebih mampu, saya lihat lebih cepat dalam memahami apa yang saya berikan dan antusias dalam mengikuti setiap langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Berarti kemajuannya atau peningkatannya nampak, ya. Oke, terima kasih.
Nah, kemudian ini yang terakhir, adakah, kan artinya dulu-dulu itu kegiatan supervisi dengan pengawas sekolah, pengawas mata pelajaran. Kira-kira ada tidak perbedaan antara supervisi model coaching yang kita lakukan dengan supervisi yang biasa didapatkan dari pengawas mata pelajaran? Sebenarnya perbedaannya lebih kepada suasananya lebih santai. Iya. Saya merasa selama supervisi ini saya lebih santai dan nyaman menyampaikan setiap saran. Di kelas juga saya lebih santai dalam mengajar karena mungkin karena dipikirnya teman sejawat, jadi Ya, beda beban emosional. beda ya, beban emosionalnya beda ketika Psikisnya berbeda. Iya, betul. jadi lebih ke suasananya lebih santai dan lebih nyaman ketika mengajar di kelas. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Maulinda atas waktunya. Yang mohon maaf ini mengganggu. Iya. Baik, kegiatan hari ini kegiatan pasca observasi sudah kita lakukan, sudah kami lakukan, dan alhamdulillah seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada peningkatan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Maulinda di kelas yang dulunya mungkin hanya menggunakan metode berdiferensiasi tapi belum maksimal. Tapi setelah kegiatan supervisi akademik dan coaching ini, artinya ada variasi ya, memaksimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.